kan biasanya kalau di sekolah formal ada pelajaran umum dan juga yang muatan lokal kayak pembelajaran bahasa Lampung, terus lagi daerah-daerah lainnya gitu ya. Nah kalau dari PKBM itu sama nggak sih Kak kayak di sekolah formal? Halo teman-teman Sobat Zona Lampung, kembali lagi di channel YouTube Zona Lampung, dari Lampung untuk Indonesia. Wah, gimana nih kabar teman-teman di luar sana? Semoga selalu sehat ya teman-teman. Nah teman-teman, kita masih masuk di segmen pendidikan bersama dengan kakak-kakak kita yang luar biasa. Ada Kak Putri dan Kak Asfi gitu ya. Nah di sini kita bakalan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua terkait dengan pembelajaran atau pendidikan yang ada di PKBM Kyai Haji Asyikin Kota Banjar Lampung. Nah ada pertanyaan nih Kak dari teman-teman di luar, dari teman-teman di sana ya, itu terkait dengan cara mengajar di sana itu seperti apa sih Kak? Apakah sama dengan sekolah formal seperti biasanya? Karena kan sekolahnya Sabtu Minggu nih. Nah itu proses pembelajarannya seperti apa dari guru-guru di sana gitu Kak? Monggo silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi cara mengajar di PKBM kami menggunakan panduan modul pembelajaran dari pusat, kemudian kami fotokopi, kami bagiin ke murid-murid. Terus habis itu di dalam kelas itu kami menjelaskan sesuai dengan modul tersebut. Terus kita ada sesi tanya jawab. Kemudian kalau waktunya tidak cukup, kita bisa tanya di luar jam pelajaran tersebut. Untuk guru-gurunya dari santri Pondok Pesantren Darus Saadah sendiri, kemudian dari alumni PKBM juga ada, tapi yang sudah kuliah. Berarti proses pembelajarannya sama ya Kak? Dari paket A, paket B, sampai paket C itu sama-sama dari modul yang sudah diserahkan oleh pusat. Oh, berarti sama ya teman-teman, dari mulai paket A, paket B, dan paket C itu sama gitu. Nah, mungkin ini sih Kak, kan itu pembelajarannya Sabtu Minggu. Nah, itu mulai pukul berapa sampai pukul berapa Kak? Kalau pembelajarannya mulai dari pukul 9 sampai 11.30. Dari pukul 9 sampai 11.30. Ya. Oke, jadi fleksibel sekali. Jadi buat yang sudah bekerja mungkin ya Kak, itu bisa ya Kak? Nah, jadi sangat fleksibel gitu ya. Nah, selanjutnya nih Kak, kalau misalkan nih ada guru yang mau mengajar gitu Kak, dari paket C, mungkin lulusan dari paket C dari PKBM itu mau mengajar ke paket B Kak, itu bisa nggak sih Kak? Bisa ya jadinya. Oke, berarti buat yang udah lulus dari sekolah paket C ke paket B, itu mau mengajar di paket B bisa. Apa harus dari yang alumni pondok juga? Nambahin gitu ya. Jadi kita itu bagi alumni kita ikut sertakan gitu buat ngajar. Jadi ada prosesnya, tidak asal-asalan bagi yang mengajar di PKBM kita. Yang pertama itu mengisi formulir pendaftaran sebagai guru gitu. Jadi harus sesuai dengan keinginan. Kalau misalkan nggak keinginan ya nggak boleh ngajar gitu. Asal kita tunjuk itu tidak berlaku di PKBM kami. Kemudian ada proses wawancaranya juga. Kita tanya kemantapan mereka untuk mengajar itu semana sih gitu ya. Terus kemudian komitmennya apa aja, tujuan untuk kedepannya yang bisa diberi di PKBM kita itu apa aja gitu. Nanti kalau memang jawabannya itu meyakinkan, insya Allah kita panggil orangnya lagi atau kita hubungi bisa atau tidaknya buat mengajar di tempat kita gitu. Nah, dari hal tersebut untuk materi-materi pembelajaran dari paket A, paket B, paket C itu kan biasanya kalau di sekolah formal ada pelajaran umum dan juga yang muatan lokal kayak pembelajaran bahasa Lampung, terus lagi daerah-daerah lainnya gitu ya. Nah kalau dari PKBM itu sama nggak sih Kak kayak di sekolah formal? Mata pelajarannya apa aja gitu? Baik paket A, paket B, dan paket C. Hampir sama. Yang pertama itu pasti yang pokok matematika, kemudian bahasa Indonesia, pendidikan Pancasila, kemudian bahasa Inggris. Itu penting banget karena apa? Itu mempengaruhi anak untuk bicaranya, untuk sosialisasi dengan masyarakat pada umumnya gitu ya. Kemudian tambahan sejarah, terus ada juga penjas, olahraga, agama juga ada gitu. Kemudian ada juga kalau misalkan paket C, kita kan kebetulan itu IPS ya, jadi ya geografi, terus IPS, muatan IPS kita pecah-pecah, ada geografi, sosiologi, ekonomi, sama apa satunya itu, intinya yang
IPS itu sesuai satu guru-guru setiap mata pelajaran, dan tentunya ada IPA. Ada itu, tetap harus ada IPA-nya. Iya, walaupun basicnya IPS tadi tetap gitu. Jadi kan anak-anak kita itu bisa memahami semua ilmu dan tidak ketinggalan dengan ilmu pada umumnya gitu. Jadi tidak asal-asalan di pondok kita, di PKBM kita, insya Allah siswanya itu berkualitas. Kak, baik, terima kasih atas jawaban yang sangat luar biasa tadi. Jadi buat teman-teman semua gitu ya yang gimana sih pembelajaran di PKBM itu masih penasaran gitu isinya karena belum pernah masuk dan pengen masuk, tapi pengen tahu dulu nih seperti apa bentuk pembelajaran tadi sudah dijelaskan oleh kakak kita ini ya. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya yang sangat luar biasa. Oke, buat teman-teman semua jangan lupa like, komen, dan share terus video kita, dan sampai jumpa di video-video kita selanjutnya.